Kereta api Wush itu merupakan kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Betapa tidak, kereta api Wush ini pertama kali di Asia Tenggara. Bahkan, kecepatan kereta api Wush itu melebihi Shinkansen ataupun Thalys di Eropa. Orang-orang asing pun yang datang ke Indonesia ini juga sangat mengagumi kereta api super cepat ini. Namun, akhir-akhir ini terjadi polemik bahwa keberadaan Wush ini menimbulkan hutang sebesar 116 triliun. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, pihak KCIC yang mengelola Wush ini mengalami kerugian 5,4 triliun. Kerugian ini akan mengganggu keuangan PT KAI selaku pemilik PT KCIC. Atas hutang 116 triliun ini, Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan pun keberatan untuk membayar melalui APBN. Dan polemik yang paling hebat itu Pak Mahfud menduga bahwa terjadi penggelembungan biaya. Dan Pak Mahfud sudah melaporkan kepada KPK, Ketua KPK pun juga sudah menanggapi untuk memulai suatu penyelidikan. Sementara beberapa pengamat ekonomi menghendaki agar dilakukan audit. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana audit terhadap dugaan markup tersebut. Apakah cukup mudah atau complicated? Yuk ikuti pembahasan pada video ini. Halo Sobat SP, saya Haryotin Mar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Sebelum saya membicarakan audit, saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Purbaya bahwa hutang ini tidak boleh dibayar dengan APBN. Itu memang sudah benar, karena skema kerjasama ini B2B, bukan G2G. Jadi, kalau pola kerjasamanya itu bisnis ke bisnis, itu memang tidak dari dana dari APBN, tetapi dari Danantara. Di sini, saya juga akan mengutip pernyataan Pak Luhut. Pak Luhut mengatakan bahwa pengadaan Wush ini untuk public service. Kalau public service itu memang tidak ada yang untung. Nah, sekarang saya mau bicara tentang audit. Audit itu pemeriksaan. Audit itu memang ada yang namanya general audit. Nah, general audit itu biasanya untuk menilai kelayakan suatu laporan keuangan. Apakah suatu laporan keuangan itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau standar akuntansi keuangan. Maka auditor akan memberikan opini. Ada 4 opini. Yang pertama adalah unqualified opinion, yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, qualified opinion, jadi wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, disclaimer. Yang keempat, adverse. Yang paling baik itu adalah yang unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Nah, inilah tadi general audit yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik. Tetapi audit untuk Wush ini audit yang menyangkut masalah markup. Tentunya jenis auditnya juga berbeda. Di sini akan menggunakan audit forensik atau investigasi. Secara sederhana, pengertian dari audit itu bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti, mengevaluasi bukti-bukti, dan membandingkannya dengan suatu kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, prosedur audit yang bisa dilakukan di sini, yang pertama adalah documentation atau dokumentasi. Di sini kita mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti misalnya perjanjian kerjasama ataupun kontrak-kontrak, kemudian misalnya berita acara serah terima, minutes rapat, dan dokumen-dokumen lainnya. Keempat, itu observasi. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, physical check. Juga bisa ditambah dengan prosedur audit lainnya. Proyek ini juga mengalami cost overrun atau di dalam bahasa awamnya itu pembengkakan biaya dari 6,02 miliar ke 7,22 miliar US dollar. Sementara itu, Pak Mahfud juga menyebut bahwa biaya per kilometer kereta api Wush di Indonesia itu mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat. Atau jauh lebih tinggi daripada perhitungan di Cina yang hanya berkisar 17-18 juta dolar Amerika Serikat. Atau sekitar 3 kali lipat. Di sini, terperiksa atau auditi itu harus menjelaskan mengapa terjadi pembengkakan biaya.
Dan juga mengapa terjadi harganya lebih mahal daripada mungkin di Cina. Jika penjelasannya itu masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, ya nggak masalah. Karena mungkin kondisi di Indonesia berbeda, seperti mungkin tanahnya lebih labil, melalui banyak terowongan, banyak jembatan, adanya transfer of technology, dan mungkin royalti, dan mungkin perbedaan lainnya. Jadi, di sini kita belum bisa mengatakan ada unsur korupsi sebelum diselesaikannya audit yang dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. KPK saat ini juga sedang melakukan penyelidikan, yaitu mengumpulkan informasi-informasi. Kita sebagai rakyat menunggu saja sampai pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan KPK selesai. Sobat SB, pastinya kita semua tidak setuju dengan adanya korupsi, karena korupsi itu benar-benar menghancurkan kehidupan bangsa. Namun yang kita sayangkan, kenapa Pak Mahfud tidak mengemukakan ini dari dulu? Mengapa setelah tidak menjabat baru menyampaikan hal ini? Pemeriksaan ini cukup complicated, khususnya di dalam menentukan kriteria berapa biaya per kilometer yang layak. Itu karena pengadaan bus ini baru pertama kali. Jadi belum ada standar, atau dengan kata lain tidak ada standar yang bisa untuk dibandingkan yang apple to apple, seperti barang yang ada di dalam LPSE. Untuk itu, diperlukan perhitungan yang seksama yang melibatkan para ahli yang independen untuk menentukan standar berapa biaya yang layak per kilometer tersebut. Sobat SB, sebaiknya kita bijak saja menyikapi persoalan ini. Kita tunggu saja sampai pemeriksaan baik yang dilakukan oleh BPK maupun KPK selesai.